Ketika berbicara tentang ucapan Ali ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menafsirkan dengan satu hikayat. Hukiya anna rajulan min Bani Israel, adalah dihikayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kelompok Bani Israel. Abadallahu ta'ala sab'ina sanatan. Dia beribadah kepada Allah Ta'ala selama 70 tahun. 70 tahun ibadah, beramal gawiannya, salat, puasa, rajin. Fa aradallahu ta'ala ay yaj'aluhu 'alal malaikah. Lalu Allah Ta'ala hendak menampakkan, ingin menunjukkan, membanggakan hamba itu dengan malaikat. Jadi Allah itu suka, ya, Allah itu suka dengan ibadah kita. Allah ingin membanggakan. Karena dahulu malaikat ini istilahnya bukan protes, bukan, cuman bertakun lawan Tuhan. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, ujar Tuhan, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu apa? Wakil Tuhan, pengganti wakil Tuhan. Kata khalifah itu mengganti wakil. Kalau dia wakil Tuhan, berarti dia adalah orang yang Tuhan percaya. Nah, kalau Allah percaya lawan inya, berarti inya kekasihnya Allah, dekat lawan Tuhan. Nah, ini nang iblis ya. Iblis itu ada ketujuh. Nah, malaikat nanya, ya. Karena gini, pada dimensi kita sebagai khalifatullah fil ardi, wakil Allah di muka bumi, maka pada dimensi itu kita itu dekat dengan Tuhan. Ada dua dimensi, ada dimensi khalifahnya, ada dimensi abdunnya. Nah, pada sisi Abdullah kita itu berada pada posisi yang jauh. Jadi gini Pak, Tuhan itu punya sifat Jamal, punya sifat Jalal. Pada dimensi Jamal ya Tuhan, Tuhan Maha Rahman, Tuhan Maha Rahim, Tuhan Maha Latif, Tuhan Maha Lembut, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Penyantun, dan sebagainya. Dimensi-dimensi Jamal, indahnya Tuhan, maka kita itu dekat dengan Tuhan. Jangan jauh, kita dekatin Tuhan. Oh, Tuhan Maha Penyayang. Tapi pada dimensi Tuhan itu adalah Syadidul Iqab. Tuhan itu Maha Pembalas, Tuhan itu Maha Pemaksa, Tuhan itu Al-Qahhar, Maha Pemaksa. Tuhan itu Al-Qawi, Maha Kuat, Tuhan itu Al-Mutakabbir, Maha Sombong, Tuhan Maha yang istilahnya agung segala macam, Al-Jalal tadi. Maka kita adalah hamba. Kita hamba. Kita ini orang yang hendaknya takut dengan sifat-sifat jalaliyah Tuhan. Nah, malaikat nanya dengan Tuhan. Apa kata malaikat waktu itu? Ataj'alu fiha, apakah pian hendak menjadikan di muka bumi itu fiha, di dalamnya, may yufsidu fiha, nang maulah rusak, yang maulah keributan, saling hina, saling caci, saling maki. Bahkan nanti di akhir zaman, yakunu fi akhir zaman, adalah nanti di akhir zaman, seolah cacian, makian, hujatan itu amal yang paling disukai sudah. Diketujui, baik. Ceramah itu bila bisa sambatan diketujui. Ini yang ulun aneh betul. Makanya Tuhan itu udah jauh-jauh dalam Quran mengatakan jangan kalian mencela. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jelas jangan kalian mencela sembahan yang bukan kepada Allah. Kenapa? Maka balas. Fayasubbullah adwan bighairin alim, tanpa ilmu. Maka kalau orang beda agama saja enggak boleh kita cela, apalagi orang yang hanya berbeda mazhab. Maka kata Allah, kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Yang demikian itu apa? Allah menjadikan yang demikian itu tiap-tiap umat merasa baik apa yang mereka gawi. Coba, ada enggak efektivitasnya kita menghina, mencela gawean orang lain? Mohon maaf deh. Kita dulu pernah juga ya. Pada zaman-zaman ulun bahari awal-awal dakwah akas benar. Terus ingat pian dulu. Pokoknya bah. Nah ini disambati juga. Ujung-ujungnya Pak dibalasnya, mic-nya udah kita. Bukan berubah dia. Enggak ada perubahan di sana. Yang ada apa? Guncangan arus bawah. Ini yang hari ini saya hadapin di KUA.
Saya sering dapat telepon, Pak. Ya, buhan jaksa kadang nelpon juga. Ini juga nelpon. Ustaz, kenapa Masjid Pian kok rancak menyabati kami? Nah, ini yang jadi persoalan kita. Nggak efektif dakwah menyambati dan mencela, menghina, mencaci, memaki. Nggak ada perubahan di sana. Dan di sana seolah apa? Kesombongan kita yang paling benar. Maka kita bukan hakim, nggak boleh menghakimi orang lain. Lalu siapa yang jadi hakim? Maka Allah melanjutkan, summa ila rabbihim, kemudian kepada Tuhan mereka nanti, marji'uhum, tempat kembali mereka, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, biarkan Tuhan yang akan mengasih tahu dan menghakimi apa yang mereka kerjakan, bukan kita. Ini yang Nabi kerjakan itu apa? Berdakwah dengan akhlak. Nah, mulai saya rubah, nggak lagi kayak dulu. Dulu habis tupang sudah. Pokoknya paling bujur itu bang kita. Wajib ini, wajib itu, macam-macam. Sampai dulu ya luar biasa betul. Nah Bapak dan saudara sekalian, kembali tadi dalam proses perjalanan Allah tuh bangga lawan kita. Sampai dalam fikih sunnah ya, dalam hadisnya dari Uqbah bin Amir, beliau cerita, ya'jab wa rabbuk, Nabi mengatakan ya'jab wa rabbuk azza wa jalla, Tuhanmu itu kagum. Jadi mengagumi, ya'jabuka, mengagumi kepada engkau Rabbuk azza wa jal, Tuhanmu azza wa jal, min ra'in fi syadhiyatin bijabal, dengan penggembala yang berada di bawah fi syadhiyatin bijabal, di bawah kaki gunung, kaki bukit, di padang sahara yang tandus yang tidak ada manusia, dia azan. Yu'adzinu, si penggembala itu azan, Pak. Kemudian dia sholat, maka Allah hadapkan, wahai malaikat, kata, unzuru hadza li'abdi, saksikan ini hambaku. Dia azan untuk sholat dan dia sholat, ya khafu minni, karena takut lawan aku. Maka saksikan, kata Allah, qad ghafartu li'abdi, aku ampunkan hambaku ini, wa adkhaltuhul jannah, aku masukin dia ke dalam surga. Allah bangga. Nah, dan salah satu yang Allah banggakan juga dengan hambanya apa? Puasa. Sampai Nabi itu mengatakan, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, aku himungnya Nabi, aku senang, aku suka pas amalku dekat aku puasa. Itu kebanggaan Tuhan. Ya, yang Allah itu sampai mengatakan kullu amali bani adam lahu, semua amal anak Adam tugasnya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, dia untukku dan aku akan langsung membalasnya. Kenapa? Puasa melatih kepada keikhlasan dalam beribadah. Nah, kita lanjut dulu. Maka Allah tadi ketika ingin menampakkan malaikat tentang hambanya yang hebat ini, yang Allah banggakan. Jadi yang boleh membanggakan itu cuma Allah. Kita nggak boleh membanggakan amal kita. Allah boleh. Kita nggak boleh mengaku, wah ini aku, nggak boleh. Tapi yang boleh membanggakan cuma Allah. Kita nggak boleh merasa bangga. Bahaya, Pak. Dulu ada seorang pemuda yang dia ikut terus dalam peperangan. Selesai perang dia sholat, kemudian dia berzikir, dia puasa. Sampai sahabat itu kagum, wah hebat banget nih, luar biasa nih pemuda ini. Maka dari Anas bin Malik cerita dengan Nabi, ya Rasul, ada pemuda begini hebat ya Rasul. Nabi nggak kenal orangnya. Kemudian disifatkan orangnya begini, sifatnya, kondisinya, cirinya begini ya Rasul. Nabi juga nggak kenal. Pas masuk dia, ya Rasul, tuh orangnya ya Rasul, dipanggil. Ditanya oleh Nabi, ada nggak di dalam hatimu kau merasa lebih baik? Ada nggak kau merasa lebih baik? Coba jujur kata Nabi, ada ya Rasul. Nah, sifat merasa lebih baik. Maka dia pergi, kata Nabi, di antara kalian siapa yang mampu meringkus dia? Karena dia bibit kerusakan ke depan, merasa lebih baik. Nah, kadang-kala kita menghina orang karena kita merasa baik. Merasa ini yang harus dibuang. Ingat, kita ini hamba, kita bukan siapa-siapa. Kita ngaji kemana-mana bukan untuk menunjukkan, oh aku berilmu, tapi menunjukkan aku ini hamba, bukan menambah kesombongan kita. Akhirnya Abu Bakar bilang, ya Rasul, saya nggak bisa. Kenapa? Dia lagi sholat. Marah. Umar kan datangin, tangkap. Bolak lagi Umar, nggak bisa ya Rasul. Kenapa? Lagi sujud dia. Udah ya. Usman, kamu sana datangi. Usman,
Utsman berangkat nggak bisa juga. Ali berdiri ujar Ali, aku udah menangkapnya. Lalu aku bunuhnya karena jangan membuat kerusakan ke depan. Jangan Nabi kadusakin li aikam. Kenapa? Karena kelak nanti kau juga yang akan meringkus dia. Dan betul terjadi kan. Muda ini adalah bibit Khawarij. Merasa paling benar. Abdurrahman bin Muljam itu hafiz Quran, Mbak. Pembunuh Ali. Dia tikam Ali di waktu subuh ya. Karena 3 kan mau dibunuh. Abdurrahman bin Auf, bukan Abdurrahman, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, satunya Amr bin As. Cuman dua-duanya pas lagi sakit nih. Yang nolong cuma Ali kena bunuh. Apa kata Abdurrahman bin Muljam ketika Ali mengatakan kaget, kau yang menikam aku? Kata Abdurrahman bin Muljam, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa ini? Dia habis Quran. Tapi dia merasa paling benar. Nah, ini yang bahaya, Pak. Nah, lalu Allah tuh hendak mencoba. Nah, yang tadi yang saya katakan pemuda itu dalam bayangan Nabi dia punya stempel setan. Dia ahli ibadah. Ternyata begitu. Nah, lalu Allah hendak menampakkan lawan malaikat, maka fa'arsalallahu ta'ala malakan kata Hasan. Maka Allah mengutus salah satu malaikat yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadah. Lalu kabarkan dengan dia bahwasanya dengan ibadahnya itu la yaliku bihi dukhulul jannah. La yalik, tidaklah layak, tidaklah pantas inya untuk mendapatkan surga. Artinya gini, Allah hendak menguji ikam tu nambah ibadah kada masuk surga juga kayak apa? Bukan ibadah kamu malah masuk surga. Kenapa? Kadang-kadang kita ini bilanya ibadah tuh ada niatan lain. Berhimmat Tuhan yang ulun dah sembahyang duha, tahajud dah bangun ulun. Sembahyang puasa, batu baca waqiah, tak apa aja miskin. Nah, ini ada protes dengan Tuhan. Maka lalu sampai berkata lawan hamba tadi. Faqala al-'abid, maka berkata sang 'abid, nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ini dijadikan Tuhan untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah ku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Maka fanahnu fayambaghi lana an na'budah. Maka layaknya kami, wajarnya kami beribadah aja. Jadi kami itu dijadikan beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Kada ku jadikan jin. Ada jin sini lah jin. Dan manusia kecuali beribadah, maka kami itu beribadah aja. Persoalan Tuhan mengasih kada berpahala kada surga kada itu urusan Tuhan, yang penting aku beribadah. Ikhlas. Nah. Bulik ya malaikat. Falamma raja'al malak, pas bulik malaikat. Jaga Tuhan, madza qala 'abdi? Apa jaga hambaku? Jaga malaikat pulang, ilahi Tuhanku. Anta a'lamu bima qala. Pian lebih tahu apa nang inya sambat. Apa nang disambat inya. Maka Allah berkata, idza huwa lam yu'rid an ibadatina. Kalau inya kada berpaling ibadah kepada aku, meskipun dipadakan kada masuk surga juga, apalagi cuman miskin aja. Bagi cuman kada dapat ini aja, cita-cita jabatan aja kada misalnya. Maka ujar Tuhan, bila inya kada paling juga dari ibadah kepadaku, meskipun inya dipadahkan ini macam-macam diuji. Karena tidak bisa kita mengatakan kita beriman tanpa diuji. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi Tuhan menguji. Jadi kalau kita dikasih kemiskinan, Tuhan menguji. Bukan Tuhan gak sayang, Tuhan tuh sayang. Bukan Tuhan gak ada mempedulikan, Tuhan peduli. Ya, kita benar ya. Ya kan? Kayak pian bahagia juga kan. Jatuh cinta oleh si Allah. Lawan Allah jatuh cinta, Allah ini hendak jatuh pian, bukan Allah ini jatuh cinta lawan pian. Cuma pian hendak lawan si apa misalnya si Aminah atau si Timah. Lalu pian datang lawan Allah. Loh aja pian. Napa jaga si Allah tadi kan. Undang ini loh aja hendak pa lawan Timah. Kayak apa menurut nyawa? Si Allah mendang-dang itu lalu pindah sakit. Tahu enggak? Bapak juga, ayo kada tahu itu model kayak tuh nah. Paham lah pen bahasa Allah tuh. Kada mehakaninya, kada mau pedulikan lawan, kada mau tahu. Udah itu kesempian misalnya. Aku udah hendak kenapa ada apa di sana?
ada cinta sebetulnya. Sama Tuhan, kenapa kadang heran itu loh? Karena di sana ada cinta Tuhan lawan kita. Cuman kita nih kadang-kadang kada sadar. Jadi dikira nang doanya dikabul, diijabah, langsung Allah sayang, belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi Tuhan nguyak. Tuhan nguyak sudah kelakuan. Dipadai kada masih. Bah jangan anak pian. Sepeda motor Mbah. Di tangan kada masih juga. Nguyak Tuhan, ambil pakai pakai sudah pakai sana. Padahal Tuhan jangan. Kena aja kita kan. Ternyata anak tetap maksa. Nah kayak itu juga Tuhan lawan kita. Tuhan dipaksa beriman. Ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah, bila rezeki itu di langit Tuhan turunkan. Fa akhritu apa anjilhu turunkan. Wa in kana rizqi ba'idan, bila rezeki itu jauh Tuhan. Apa dekatkan Tuhan nih. Memaksa Tuhan nih. Bila rezeki itu dibawa Tuhan, kalau akan bilanya sudah pakahkan lagi ya Tuhan ini memaksa unda aja Tuhan. Akhirnya Pak udah bawa ambil sana. Bisa jadi karena kita memaksa lawan Tuhan. Tapi hasilnya bukan yang terbaik. Nah, yang kita jangan terbaik. Maka kemudian ujar Tuhan, bila inya tuh kada paling jiwa lawan aku, maka fanahnu ma'al karam, demi kemuliaanku, bersama dengan kemuliaanku, la nu'radu anhu, aku gin kada paling dari inya. Lihat Tuhan Pak, kita berjalan inya sidin buka halang kita. Kita melangkah sekilan sidin sedepak dan seterusnya. Tuhan lebih cepat dekat ke kita. Maka Tuhan berkata, asyhadu ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, inni qad ghafartu lahu, maka sungguh aku ampunkan inya. Bapak Ibu, cerita Hasan Al-Basri ini adalah sebetulnya kalau kita kaitkan di sinilah puasa. Puasa itu melatih keikhlasan kita. Puasa itu melatih perasaan dekat lawan Tuhan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ikam beribadah kepada Allah seolah melihat, bila engkau akan melihat maka rasa Allah nak melihat engkau. Lihat puasa kita. Kalau anak berdusta itu yang mana Kekanakan kita tuh nang kita latih puasa. Jangan nang Tuhan udah kacau dah. Nang Tuhan tuh tengah jalan masih berokok ya, nang kekanakan. Karena yang Tuhan itu istilahnya kalau sekali satu titik noda hitam masuk ke hati dan tidak kita bersihkan, dia akan semakin membungkumpal, membanyak dan akhirnya tertutup cahaya itu. Itu nang Tuhan. Kalau nang halus-halus Pak. Kekanakan kita umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang belajar puasa. Kalau inya hendak berdusta kawa, kenapa kada? Itu kita pernah kalau kekanakan bahari. Kita bahari waktu belajar puasa. Abang melatih mama kada juga hendak mencuntan dalam kulkas tu nak minum kawan, nak minum seteguk. Kenapa kada? Latihan merasa diawasi Tuhan. Latihan ikhlas, latihan sabar. Lihat anak kita. No, aduh Pak, setengah 12 dah nih. Jangan mama ayo ikan puasa setengah hari aja makan kada main. Ulun tahani latihan kesabaran. Disitulah sebetulnya letak puasa. Dan itu yang saya katakan ketika Allah mengatakan dalam satu hadis kudusi, kullu amali bani adam lahu, semua amalan anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku akan langsung membalasnya. Kenapa? Di dalam puasa itu perasaan Allah Maha Wasi ada. Rasakan jipen anak-anak tuh yang nyata tuh. Kalau nang Tuhan ini ada merasa diawasi Tuhan. Anjah aku sayanya. Nang Tuhan, nang kekanakan nang masih bersih Pak. Nang masih polos. Surga tidak kita dapatkan kecuali dengan kesabaran. Dakwah pun tidak akan sukses kecuali dengan kesabaran. Coba lihat di Al-Asr itu aja. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Lihat. Wasiat mewasiati dalam kebenaran betul, tapi di ujungnya sabar. Kalau dakwah kada sabar, itu orang kajian Ustaz. Pian wah ini kenapa bila ada misalnya pian ngisi kajian, misalnya ada nang bule, kok pengen kada menagur. Ada nang minum, ada nang sambil makan, kok pengen kada menagur.
Ya, ada ustadz kita kadang bila kita minum tuh ustadznya ditabur sidin. Saya takut menagur dengan kalau karena ada nafsu. Minta didangari, itu yang saya khawatir. Minta diperhatikan. Kalau sudah minta, nah ini yang ulun takut. Berarti merasa paling baik. Sedangkan mereka yang berjauh mungkin juga ada banyak keperluan. Ya kan, terlepas dari tanda kutip orang menyambat menganggapkan gini, Ustadz ini biasanya Ustadznya kayak itu, bilanya Ustadznya kada berjanggut kayak pian, ini boleh. Ini ada nih gitu. Karena janggut baginya wajib. Padahal yang saya tahu janggut itu bukan menumbuhkannya, tapi merapikannya dan merawatnya, bukan menumbuhkannya. Tetapi ulun jujur kalau orang berjanggut ulun suka. Kenapa? Karena orang berjanggut itu punya kewibawaan dan punya kebijaksanaan. Itu janggut, lambang kebijaksanaan. Ingat bahari lah Pak, waktu kita nonton film silat bahari, itu gurunya itu pasti berjanggut, suhunya tuh. Dan kenapa di sana orang berjanggut? Karena biasanya bijaksana. Berjanggut latui menyebati orang belum bijaksana. Oh itu bid'ah. Sampai datang ke KUA ada ulun, ada orang tua, Ustaz, anak ulun Ustaz bertinju dua abahnya. Kenapa bertinju? Ini kayaknya Ustaz anak ulun tuh mengaji di salah satu masjid di Banua kita, di masjidnya ada, ulun selalu sambatin ada masjidnya. Lalu anak ulun tuh balik ke rumah, membuka lemari abahnya. Lemari abahnya dibuka, diambil selawar abahnya sekalinya panjang. Maka bilanya selawar itu di bawah mata kaki neraka. Nah anak ibu juga niatnya tuh busiatakan neraka, abah takutan. Sayang doa kuitan tuh nah. Betul Pak. Dan kita harus menyalahkan, memang dokternya kayak itu busiatakan neraka abah nih. Maka diambilnya selawar abahnya, diambilnya gunting. Ditatakinya selawar abahnya berataan, abah ini mau ojek. Mereka pengen tahu nih kan mau ojek nih. Klakson sedikit, panas hati. Ya kalau hati pemanasan. Kadang tersenggol sedikit, panas hati. Kadang bercecelengan. Tukang ojek dapat kada sudah. Pas boleh ke rumah koyuhan. Mandi sidin. Bebayar tuntung mandi, buka lemari, lagi koyuhan, lagi stres tadi, mana bersenggolan apa kan, mana bercelengan tadi orang. Boleh kau mah membuka lawang, ambil lawang, betatak. Terkajut sih mas lawang betatak, nana apa buka betatak? Siapa yang betatak ini? Sekalinya anaknya kiau, yang bertinju dalam kuitan dah. Kenapa? Niatnya baik. Ini hati-hati niat baik, tapi kadang menjaga anunya hati-hati. Makanya jangan puasa itu kalau kita lihat secara bahasa apa ya? Itu kan imsak. Soma yasum sauman asyam yutlaku alal imsak. Apa sih imsak? Imsak itu maknanya adalah menahan, kada menggawi apa-apa itu imsak. Nah, tetapi Abu Ubaidah mengatakan orang nang kada sing panderan, kada sing suaraan, kada pernah pokoknya berdiam aja, itu namanya adalah orang yang soim. Soim itu fa'il, orang yang puasa. Ya, Ustaz, ada tetangga ulun Ustaz, kada sing panjangan, kada pernah ngomong, berdiam aja inya. Ulun tak ini sejak kapan? Sejak bayi Ustaz, bisu namanya, bukan soim. Jadi soim itu adalah seperti Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku saum, ai imsakan anil kalam, menahan bicara. Ini hati-hati, niat baik ini kada tertata, bahaya. Iya kan? Ya, kasus Edi Mulyadi itu Pak, niatnya baik. Niat sidin itu baik. Coba perhatikan baju-baju kepian. Ulun melihat tidak ada kebencian dengan orang Kalimantan, tidak ada kebencian sidin. Tapi karena dipengaruhi oleh hati nafsu di dalamnya, ketidaksenangan dengan pemerintah misalnya, lalu asalnya niatnya baik dengan argumen yang baik, tiba-tiba berubah menjadi kada baik karena lisan. Nah, yang ulun takutkan kebencian itu.
Jangan membenci siapapun, termasuk kelompok apapun. Saya ingat dulu ya, bapak saya juga selalu bilang, silakan jadi Muhammadiyah, tapi tolong jangan benci kelompok lain. Karena sebetulnya Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beding sanakan, Pak. Ketika ngaji dengan Kiai Soleh, ya, ketika kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga ngaji dengan Kiai Soleh selain dengan Kiai Khalil Bangkalan. Jadi Kiai Khalil di Bangkalan itu punya murid cuma 36 orang. Tapi 36 orang semua hebat-hebat. Kiai Haji As'ad Kaspul, siapa lagi? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, semua tokoh-tokoh besar kata. Nah, ketemu dengan Darwis itu, Muhammad Darwis ini, di usia Darwis usia 16 tahun, usia Hasyim Asy'ari itu 14 tahun. Manggil Darwis itu Kang Mas. Kang atau Mas. Nah, Darwis manggil Hasyim itu Adek. Nah, sempat mereka berdua juga ke Mekah dan di sana ngaji dengan Kiai Khatib, Kiai Khatib bertemu dengan Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani di sana, ya kan? Nah ini sebetulnya dua sosok yang hebat. Nah tetapi kemudian Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lebih masuk ke ranah wilayah kelompok-kelompok terpelajar yang sehingga disebut kaum muda, kelompok terpelajar. Tapi jangan lupa bagaimana budaya Jogja itu, Pak. Kalau bukan karena kemoderatannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, susah Pak Muhammadiyah masuk. Moderatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Nah belakangan muncul kelompok-kelompok yang pulang dalam tanda kutip dari Timur Tengah membawa budayanya itu. Kalau orangnya ilmunya bagus tapi gaya dan budaya merasa itu, ya merasa baiknya itu yang harus dibuang, merasa paling benar. Tapi nggak semua. Saya punya teman alumni Madinah, Ustadz Asbihani Al-Sy itu bijaksana betul. Ya, jadi nggak semua juga. Ketika saya tanya, Ustadz kok ada yang ini? Ustadz itu biasanya di pinggiran-pinggiran. Kalau di Madinahnya, di universitasnya nggak kayak gitu belajarnya. Istilahnya kalau kita di Unlam itu atau di UIN itu ada kelompok misalnya yang getol menggembleng. Dulu kan ingat HTI. HTI itu luar biasa mengkader kita ini supaya ikut dalam kelompok mereka untuk menegakkan khilafah. Itu bukan di kampus, bukan dari kampusnya, bukan dari dosennya, tapi dari gerakan bawah tanah kelompok-kelompok ini. Nah itu sebetulnya. Nah itu menurut Pak Asbihani begitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang istilahnya berada di pinggiran. Nah tetapi doktrinnya itu masuk ke otak, dibawa ke sini. Nah sama juga ketika dulu kita belajar di Unlam, belajar di UIN, pasnya di otak kita ini adalah bagaimana membentuk negara Islam, khilafah. Sehingga ya untungnya ini dikader semua, ya kan? Kadang didatangin mereka. Saya dulu waktu masih mereka itu hidup, ya masih belum dibubarkan, itu sering ke rumah, sering datang dan mereka memang giat, kuat, kaderisasi kuat. Nah itu yang saya lihat. Nah maka bagus ya dua ini moderat. Nah tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih merakyat ke bawah, ke kelompok tradisional, sehingga disebut dengan kaum tuha kan gitu ya, tradisional kan kaum tuha. Sebetulnya kalau bertuhaan umur lebih tuha Muhammadiyah lahirnya, ya kan daripada NU. Berapa tahun tuh? 14 tahun bedanya ya, antara 15 tahun ya antara NU sama Muhammadiyah, lebih tua Muhammadiyah. Dan beliau juga sempat bertemu dengan Syekh Surkati, pendiri Al-Irsyad, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Dulu namanya Darwis, ya. Jadi luar biasa tokoh-tokoh kita ini. Nah, saya ingin mencoba mengembalikan gaya dakwah Muhammadiyah seperti gaya dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang bukan berarti apa? Bukan berarti ini. Apa istilahnya lah? Bil hikmah. Kalau lemah juga enggak, bil hikmah. Ya. Kita enggak lemah. Tapi kita betul-betul dengan bijaksana.
Jadi gaya dakwahnya kayak Nabi Muhammad kan gitu ya. Itu yang saya ingin kembalikan, bagaimana gaya itu jangan merasa paling benar. Nah, Bapak Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka secara bahasa tadi saum itu adalah menahan, tidak melakukan apa-apa, dan tolong yang paling utama ternyata adalah lisan kita. Lisan kita nih, jaga betul. Niat kita baik, tapi karena kita menyampaikan dengan penuh kebencian, maka akhirnya apa yang terjadi justru sebaliknya akan menghasilkan yang tidak baik. Nah, maka kemudian secara istilah saum itu adalah al-imsak anil muftarat, dari yang membatalkan puasa, makan minum, hubungan niyah bersama dengan niat. Apa itu niat? Niat itu adalah amalun qalbi, perbuatan hati. Niat itu adalah al-qasad, kehendak, dorongan, maksud, tujuan, keinginan itu niat. Dan dia adalah perbuatan wa mahalluha, dan tempatnya itu adalah di dalam hati. Nah, bagaimana dengan melapaskan Ustaz? Wah, itu lepas, tidak usah kita gaduhi. Yang jelas ketika mereka melapaskan, ya udahlah, biarkan itu urusan mereka. Tapi yang jelas niat bukan dilapas, tapi niat itu di hati, ya. Nah, kemudian belum cukup di situ, karena secara hukum puasa kalau dia udah imsak kemudian dia juga niat sah. Tapi untuk mendapatkan nilai, maka Nabi menyebutkan fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas. Jikalau puasa salah satu kamu, maka jangan berbuat rafas. Apa rafas? Di fikih sunnah disebutkan adalah al-fahsya fil qaul, ucapan yang keji, mulut lagi, menyumpahi, menyambati, menggosip, menggibah, menghina, melecehkan, merendahkan dan sebagainya. Nggak boleh. Ustaz, alhamdulillah ulun nalah 6 hari na puasa ulun. Kada suah menyambati orang, kada suah menggosip, kada suah menggibah, kada kayak acil nang itu sama aja juga menyambati. Nah, ini hati-hati nih mulut kita. Yang kedua, ya rapas itu juga diartikan, mohon maaf, perkataan yang cabul. Perkataan yang cabul. Supaya rame Ustaz, apaan rame? Lucu Ustaz, apa lucu? Lucu yang rendah sekali, cabul tuh. Selera humor paling rendah itu adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat cabul itu adalah selera humor yang sangat rendah. Apa Nabi kada humoris, Pak? Humoris Nabi itu. Ini dia pernah tangan Nabi. Ini menangis. Papet ini menangis, bayangkan aja. Coba ini menangis lah. Ini menangis kayak Pak. Tangis kan ini biasa. Ini ujar Nabi. Di surga nih kada ada Tuhan, kada ada orang Tuhan. Nini kada di surga. Tetangis nini. Jadi ini unda taka surga lah, jadi taka neraka lah jadi ini. Maka berhimmat dah sembahyang, ulun cinta Allah, cinta pian Rasul. Kenapa masuk surga neraka juga kada surga? Ujaran Nabi kadang kayak itu pangnya. Senyum nini. Artinya pian kaina ba'anum himung nini. Itu kan sebetulnya bahasanya candaan. Iya kan? Ada sahabat lagi duduk, Nabi melewat di belakang, Nabi tutup matanya. Hendak dilapas oleh sahabat, kemudian Nabi berucap suara, siapa yang mau membeli budak ini? Kan jadi melapas, kenapa? Suara Nabi. Nggak jadi. Kata Nabi, siapa yang mau nih budak beli? Itu bercanda Nabi. Ini budak siapa beli? Dia bukan budak, tapi Nabi nyebut ini budak. Maka jelas kata Nabi, nggak ada yang ngomong. Nabi ngomong, tidak ada yang mampu membeli budak ini. Kenapa? Dia adalah abdul. Budak itu kan abdun. Dia adalah Abdullah, dan Abdullah itu nilainya sangat tinggi, tidak ada nilai sama sekali. Abdullah ingin menunjukkan Nabi bahwa derajat paling tinggi adalah Abdullah, budak Allah. Lihat, Nabi bercanda. Belum lagi nang kisah Hafsah Saudah lawan Aisyah itu bertawakan gandum bertawakan. Waktu itu kan mau bikin ini wadai. Dia untuk kok dia apa atau juga. Ternyata berdua bini ini saling nyaman pun kok. Jangan nang si Ikong Saudah nih kan. Saudah nih bini kedua Nabi. Bini pertama Khadijah, yang kedua Saudah, hanya Aisyah. Aisyah itu bini ketiga, bukan kedua. Setelah Khadijah Nabi nikah sama Saudah. Sampai kemudian dalam mimpi akhirnya Nabi nikah sama Aisyah. Aisyah itu bini ketiga. Dan nanti Saudah akan mengasihkan jatahnya kepada Aisyah, jatah malamnya. Ya, nah jadi ini ribut nih, bertawak, ujaran Nabi, Saudah balas, kau balas, dipingkuti Nabi Aisyah, dipingkuti balas Saudah, bebalasan. Datang Umar bin Khattab, buka menjinjing berdua bini Nabi.
Maka Nabi Umar nanya, ya Rasul, kenapa bini bukaan boleh ulun? Lalu Nabi dalam sebuah candaan, dan Nabinya takut lawan ikam Umar makanya nih. Lalu ada candaan yang buat tersenyum Umar dan Nabi. Lalu Umar mengatakan, ya Rasul, mestinya mereka lebih malu, lebih segan dengan engkau ya Rasul. Candaan. Pernah pian dengar pulang dari Khaybar, Nabi kan nikah sama Sofia binti Huyai bin Akhtab, perempuan tercantik yang pernah dirabutakan oleh sahabat. Akulah dua Sofia, nah aku juga. Dan Nabi apa? Sofia itu diperuntukkan Allah untukku. Wah, kenapa? Sahabat ribut mereka bilang Sofia, aku aja Nabi. Itu Allah memandangkan supaya jangan ribut ya. Jadi bukan berarti Nabi itu gila bebinian, enggak. Nah, ingat ceritanya. Balik ke Madinah. Dan ingat loh, Sofia itu adalah suami dibunuh oleh Nabi. Ayahnya juga Huyai bin Akhtab itu kan juga orang yang terbunuh ya. Apa kata Sofia? Orang yang paling aku benci itu Muhammad. Aku pengennya tuh mati. Tapi setelah aku menikah dengan dia, orang yang paling aku cintai adalah juga Muhammad. Wah, ini akhlak Nabi itu luar biasa. Ya gini, Sofia itu bawaannya banyak. Sementara kendaraannya cuma Ayla. Jarak dari Khaybar menuju Madinah itu jauh. Nah, sementara Aisyah 4. Aisyah ikut. Tapi dalam pernikahan itu Aisyah gak datang. Pada sakit parut. Sekalinya apa datang juga ya Aisyah. Bercadar. Cuma Nabi bilang oh itu Aisyah. Sofia. Apa ya Rasul? Aisyah datang. Padahal sakit tadi. Dah, didatangi Nabi. Nabi biar kayak banyak udah dibunguli, tahu itu Aisyah. Oleh Nabi, ya Aisyah. Oh, Aisyah tahu bahwa Nabi mendatanginya, berjalan. Belaju. Nabi pun belaju lagi. Stop akhirnya ketemu. Ya Aisyah kata sakit tadi kok datang misalnya kayak gitu ya. Karena Aisyah ingin melihat bagaimana kecantikan Sofia. Sofia itu masih muda, Pak. Dinikahi Nabi usia 17 tahun. Dan ketika itu Aisyah usia 16 tahun. Dan dia cantik. Lagi istri Nabi yang cantik juga dengan Zainab. Oh, hampir semua cantik. Cerita tentang Nabi punya istri yang tua-tua, janda tua itu enggak. Usia paling tua itu Saudah. Ya, 40 sekian. Zainab itu muda, cantik. Dan kalau kita lihat kalau dalam sejarah bagaimana Aisyah itu cemburu sama Zainab. Cemburu kan sama Zainab dan pernah jadi fitnah kan dulu. Nabi itu oleh Zainab ini jadi fitnah yang macam-macam tuduhan orang. Nah, saya ingin cerita bukan persoalan yang bagaimana dengan Zainab, tapi gini. Nabi itu bercanda dengan Aisyah. Ketika itu Aisyah kan pakai kendaraan cukup laju, sementara Aisyah kan kendaraannya Alphard. Dalam bahasa ulumnya Alphard, tapi dulu ya kuda, tapi kuda yang bagus. Nabi pengen tukar antara kendaraannya Sofia sama kendaraannya Aisyah. Cemburu Aisyah, Nabi candain lagi. Bercanda Nabi. Loh, apa Nabi enggak bercanda? Bercanda, humoris beliau. Bagaimana juga Nabi menonton sama-sama perayaan orang Yahudi bersama dengan Aisyah. Yang Aisyah pengen nonton Nabi, ayo aja Nabi kita nonton sama-sama. Di sana ada canda-canda Nabi dengan istri beliau. Jadi kalau dikatakan gak humoris beliau, tapi nggak pakai cabul. Kita lihat di TV itu Ustadz Abdul Somad tuh Pak. Lihat, adalah sidin cabul. Tapi hampir semua isi ceramah beliau kadang-kadang membuat hidup suasana. Nggak pakai cabul. Ada Hidayat. Itu nggak pakai cabul, kok lucu. Ada Ustadz Das'at Latif. Itu cerdas umurnya. Kita umurnya ya Allah, sampai teman-teman saya di Jogja nanya dengan saya kok cerita tentang di YouTube tuh penceramah kita nang keliling ke sana kemari isinya apa? Ya Allah, cabul. Humor, enggak ada humor di sana. Di balik cabul itu membahayakan. Ada porno wicara itu bahaya bagi pendidikan anak-anak kita, ya. Nah, yang kedua wala yashab wala jahal. Yashab ini tidak pada tempatnya. La jahal itu istilah kita bukan bodoh di sini, Pak ya. Bodohnya di sini. Kalau kita sampai Abu Jahal itu orang bodoh, dia bukan orang bodoh, dia orang cerdas. Dia di sininya nih hati, nggak bisa menata hati, timpang di hati. Harusnya nerima Nabi, dia nggak nerima. Nah, harusnya kita jaga kendalikan emosi, kita nggak mengendalikan emosi. Maka di
hadis itu dikatakan Nabi, fa insya tamah, kalau ada yang mencela, memaki, merendahkan, melecehkan, meremehkan kita, atau lebih parah lagi au qatala, atau menantang kita berkelahi, maka jangan Nabi fal yaqul inni shaim, katakan ini shaim. Cuman jangan pakai bahasa Arab. Teksnya Ustaz pakai bahasa Arab loh, pakai bahasa Arab juga. Lahirah kita. Ini shaim, tampilnya kita. Kenapa? Abahnya shaim. Ya, abahnya shaim. Jadi jangan asal pakai bahasa Arab. Di pertimbangan juga, kalau itu ini shaim aku puasa, pakai bahasa kita. Sama khutbah nikah penghulu. Ini nikahnya orang Banjar. Baca khutbah nikah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jarab yang hadir undangan, amin 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 ya Allah amin. Dikiranya doa, padahal itu khutbah. Makanya saya penghulu, saya nggak mau pakai bahasa Arab. Bahasa Arab paling mukaddimah, tapi isinya ayat sebuting, hadis sebuting, jelaskan, jelas paham. Karena nasihat. Ini bukan pakai bahasa Arab. Alhamdulillah itu. Nah, jadi di sini. Maka bila jantan kelahi apa? Katakan aku puasa. Kelahi nah, aku puasa. 2 kali, ya. Ikamnya pengencot, ayo nak kelahi nah. Maka kata Nabi, katakan aku puasa. Titik, tinggalkan. Jangan ditambah. Aku nih puasa noy. Tapi munyawa hendak juga berkelahi udah. Hadangi libat tarawih sama ya juga. Tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, maka puasa itu latihan mengendalikan emosi, kesabaran, keikhlasan, perasaan diawasin, dekat dengan Tuhan. Maka itulah dimensi yang nanti akan mencapai kepada nilai ketakwaan. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.